La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Al-amru bis sabri indal atharah. Perintah untuk bersabar ketika terjadi atharoh. Atharoh itu mementingkan diri sendiri, termasuk rakus dengan kekuasaan, menginginkan kekuasaan, itu adalah atharoh. Menginginkan memperkaya diri sendiri, itu adalah atharoh, karena satu paket kan. Yang seharusnya jadi pemimpin itu pada tidak mau karena berat, karena akan jadi penyesalan pada hari kiamat bagi yang gagal, dan banyak yang gagalnya kan pemimpin itu dibanding yang suksesnya. Ini malah pada ingin menjadi pemimpin, itu atharoh. Dan kemudian kesananya sesudah jadi pemimpin kan tertebak, mendahulukan, memprioritaskan untuk menumpuk-numpuk harta ganti rugi modalnya, modal kampanye. Nah, itu atharoh. Kondisi pemerintahan hari ini dimanapun, bahkan di sistem kerajaan sekalipun, ya seperti di Saudi itu ada atharoh. Bahkan di tahun-tahun berapa ya, itu kan ada saling bunuh ya. Seperti Ken Dedes, Ken Arok ya. Saling bunuh itu menunjukkan adanya atharoh. Meski tidak semua juga, ada yang negara-negaranya menerapkan kerajaan dengan ketat, itu atharoh itu tidak ada. Orang selain anak raja, selain pangeran, putra mahkota, itu tidak akan berharap menjadi raja. Paling atharohnya dalam pejabatnya. Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu menjelaskan, anna rajulan minal ansor khala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang dari Ansor yang ngobrol berduaan. Arti asal khala itu kosong, kholwat, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia bertanya, ala tastamiluni kama sta'malta fulanan. Mengapa Anda tidak mempekerjakanku, tidak memberiku pekerjaan, tidak memberiku jabatan sebagaimana Anda mempekerjakan si fulan, Bapak Anu, Pak Haji Anu, menjadikannya sebagai pejabat. Kita sudah bahas ya, yang model seperti ini haram. Kalau jadi pejabat itu amanah, wajib ditunaikan, sami'na wa ta'na. Tapi menginginkan jadi pejabat itu haram. Apalagi sampai mengemis ingin menjadi pejabat, itu haram. Kalaupun dia dapat jabatan, kata Nabi, di dunia nanti dia akan diberatkan, tidak akan mudah menjalankan jabatannya. Bagi saya pribadi ini termasuk mengemis pekerjaan ya. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, kenapa ke saya nggak ngajar di anu, ya masa saya harus meminta? Kalau memang dibutuhkan, saya akan dipanggil ya. Mengemis pekerjaan itu nggak boleh, kita sudah bahas. Termasuk yang datang ke pesantren mengemis pekerjaan. Nah, justru gara-gara dia meminta, udah jadi bulat mau diberi ya, karena akan jadi kerugian buat pesantren, buat dia sendiri. Daguan ada pesantren oge atuh nyidik-nyidik mana yang mantas dan mana yang tidak ya. Yang tidak pantas tong sok ngajol-ngajol mani. Dan budaya seperti ini memang
yang menyebabkan budaya korupsi. Korupsi itu kan salah satu definisinya itu menguntungkan kerabat dan kolega, bukan hanya diri sendiri, termasuk menguntungkan kerabat dan kolega. Makanya untuk menghilangkan korupsi ada tender. Nah, jangan tender itu bisa diakalan oge nya para koruptor. Tender itu harus terbuka agar pejabat itu menentukan proyek tidak berdasarkan kedekatan, ya. Karena kalau berdasarkan kedekatan itu kualitas akan hilang, ya, termasuk kepemimpinan. Kalau saya misalkan di pesantren mengangkat itu murni asasnya kedekatan bukan kualitas, maka itu pesantren akan hancur, ya. Tapi bukan berarti karena itu adik kakak tidak boleh direkrut, boleh, asal pertimbangannya betul-betul karena kualitas, bukan karena kedekatan. Nah, kalau orang sudah banyak berani meminta, itu nanti pertimbangan kualitasnya akan hilang, ya. Maka kemudian Nabi SAW bersabda untuk konteks hadis yang ini, innakum satalqauna ba'di atharah, kalian akan menemukan sesudahku atharah. Atharah di sini ingin jabatan, ya, ingin jadi pejabat, ingin jadi karyawan termasuk. Tapi bukan berarti yang ikut seleksi CPNS haram, ya, tidak kan, itu mah pemerintah justru harusnya begitu. Pemerintah jangan dah pasti anu ngajukeun lewat keluarga yang jadi pejabat pasti banyak, ya. Polisi oge nu lewat dulurna anu Kapolda, anu Kapolres pasti ada. Tapi negara itu harus membuka secara terbuka. Jadi ketika ada seseorang di antara kita yang ikut, itu tidak termasuk mengemis jabatan. Itu mengikuti seleksi yang diperintahkan oleh pemerintah. Nah, ketika kita melihat atharoh, termasuk mungkin mohon maaf di Persis, di NU, di Muhammadiyah, baheula mah pamumung jadi pejabat di Persis, di NU, di Muhammadiyah, ayo nama pahayang-hayang, ya. Bahkan bikin tim sukses, selevel ormas pun bikin tim sukses. Fasbiru, maka bersabarlah kalian, hatta talqauni ala laudi, sampai kalian bertemu denganku di telaga. Sabarnya sudah kita bahas di kajian sebelumnya. Maksudnya jangan kemudian tidak taat kepada pemimpin. Sabar di sini taat meski hati tidak senang. Taat meskipun pemimpin itu bukan pemimpin yang diinginkan, karena ternyata pejabat korup, pejabat yang dia jadi pejabatnya keinginan sendiri, ya. Pejabat yang mementingkan diri dan kolega-koleganya, ya. Yang dulu memperjuangkan namun Jokowi mementingkan projo nawe unggul, yang bukan projo tidak dipentingkan. Nah, melihat yang seperti itu sabarnya maksudnya sabar dalam ketaatan, dan sabar di sini juga termasuk sabar dalam amar ma'ruf nahi munkar, karena sudah kita bahas sabar bukan berarti diam. Kemudian hadis berikutnya ini di sini judulnya kemestian setia kepada jamaah ketika munculnya fitnah. Jamaah di sini adalah khilafah, sultan, negara. Tapi kalau dalam Sahih Bukhari judulnya kaifal amru idza lam takun jama'atun wala imam. Apa yang harus dilakukan ketika negara hancur, khalifah juga nggak ada, ya. Karena memang nyambung. Hadisnya dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an qala kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Orang-orang para sahabat dulu biasa bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tentang kebaikan. Apa yang harus saya lakukan gitu, ya. Amal baik apa Islam yang utama, iman yang paling bagus, amal yang terbaik. Karena itu pertanyaan sahabat.
Wa kuntu as'aluhu 'anis syarr, sementara aku sengaja bertanya ke beliau itu tentang kejelekan. Kenapa? Makhofatan yudrikani, karena aku takut kejelekan itu menimpa aku. Orang lain mau bertanya apa amal terbaik, apa amal yang afdol, iman bagaimana yang bagus. Kalau saya sebaliknya, iman bagaimana yang salah, Islam bagaimana yang salah, yang jelek-jelek, karena takut ada padaku. Fakultu, aku pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Dulu kami ada dalam kejahiliahan, kebodohan karena tidak mengenal wahyu dan nabi, dan kejahatan atau kejelekan. Fajanallahu bihadzal khair, lalu Allah datang kepada kami dengan kebaikan ini, dengan wahyu, dengan nabi. Fahal ba'da hadzal khair syarrun, apakah sesudah era kenabian, era wahyu, akan ada kejelekan lagi? Qala na'am, kata Nabi, iya tentu. Ini bagian dari sunatullah ya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Yang namanya hari, masa, zaman itu akan diedarkan, diputarkan. Yang namanya roda kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Jadi kalau zaman Nabi baik karena faktor nabinya, nanti sesudah Nabi akan ada kejelekan. Qultu lahu, aku bertanya lagi, hal ba'da dzalika syarri min khair, lalu nanti sesudah zaman yang jelek itu akan ada kebaikan lagi, ada zaman yang baik tidak? Qala, kata Nabi, na'am, iya, wa fi dakhunun, tapi ada kabutnya. Qultu wa ma dakhunuhu, aku bertanya kabutnya itu apa? Qaumun yastannuna bi ghairi sunnati, ada kaum yang mereka bersunnah bukan dengan sunnahku. Wa yahduna bi ghairi hadi, memberikan petunjuk bukan dengan petunjukku. Ta'rifu minhum wa tunkiru, kamu mengenali mereka tapi kamu mengingkari mereka, ya. Jadi zaman Nabi, lalu kemudian zaman yang jelek ini bisa kita sebutkan zaman di mana Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma sampai terbunuh, ya. Lalu kemudian zaman Muawiyah, Yazid dan Muawiyah lagi, itu juga zaman-zaman buruk perang, chaos. Karena saat itu khalifah ada 3 di Syam, Umayyah keturunan keluarga Utsman bin Affan. Di Makkah Abdullah bin Zubair keluarga Abu Bakar, dan di Irak di Kufah yang disebut Al-Qurra. Al-Qurra itu Khawarij, ya. Al-Qurra yang itu Khawarij, tapi ada lagi Al-Qurra yang betul-betul para pemuda Al-Quran. Nah sesudah itu kemudian datang lagi kebaikan, mulai stabil. Kemudian ketika Abdul Malik bin Marwan berhasil menumpas pemberontakan Abdullah bin Zubair di Makkah, termasuk Khawarij di Irak, maka di zaman Abdul Malik bin Marwan itu mulai stabil, ada koin dirham khusus, mata uang khusus, kemudian penanggalan, pemerintahan, ya administrasinya stabil. Nanti puncaknya di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, menantunya, yang para ulama sepakat ya bahwa beliau salah satu Khulafaur Rasyidin, ya. Jadi nggak ada 4. Khulafaur Rasyidin itu artinya khalifah yang adil. Jokowi pun kalau khalifah yang adil, ya, memerintah sesuai dengan sunnah Nabi, berarti Jokowi pun Khulafaur Rasyidin. Ngan siganan teu gitu.
Nah, di zaman ini, zaman ketika stabil lagi, tidak seperti zaman Nabi bagusnya, ada sedikit kabut. Ya. Ini yang sering kita ajarkan. Zaman terbaik itu zaman Nabi. Jangan bilang bahwa puncak peradaban Islam itu ada di dinasti Abbasiyah di Baghdad, salah. Tidak sama dengan zaman Nabi. Zaman Nabi memang ada dakhon. Ini mah ada dakhon. Apa dakhonnya itu? Kaum yang bersunnah bukan dengan sunnah Nabi. Itulah Syiah. Ya. Mereka pencinta Ali, mereka pencinta keluarga Nabi, ongko Islam tapi terbalik gitu, ta'rifu min wa tunkir. Mereka memberikan petunjuk bukan dengan petunjuk Nabi. Ya, di zaman dulu ada Syiah, Mu'tazilah, Khawarij. Mereka bersunnah bukan dengan sunnah Nabi, meskipun mereka kelompok Islam. Khawarij itu kan cirinya hafid Quran, saum setiap hari, sholatnya lama, ya, ahli-ahli ibadah, tapi mereka memberikan petunjuk bukan dengan petunjuk Nabi. Fakultu hal ba'da dzalika khair min syarrin. Nah, cenah udah masa baik itu, nanti akan ada masa jelek lagi. Qala na'am, ya, du'atun ala abwabi jahannam. Dai-dai yang diamnya di pintu neraka jahanam. Man ajabahum ilaiha qadhafu fiha. Siapa yang memenuhi panggilan mereka, maka tentu dai-dai ini akan menjerumuskan mereka ke neraka jahanam. Fakultu ya Rasulullah sifhum lana. Rasul jelaskan mereka kepada kami, siapa dai-dai itu? Qala na'am, kata Rasul, iya, qaumun min jildatina, kulitnya kulit kita, tubuhnya tubuh kita umat Islam, wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka pun berbicara dengan bahasa kita, bahasa Quran dan Sunnah. Nah, ini penafsiran saya ya, bukan berarti para ulama sudah menjelaskannya, karena kan banyak ketika para ulama hidup belum kejamanan. Yang tadi sejak zaman Abdul Malik bin Marwan, kemudian pindah ke Abbasiyah, pindah ke Mesir, mulai dari Saljuk Mamluk, kemudian Ayyub Salahuddin al-Ayyubi, pindah ke Turki, Sultan Muhammad al-Fatih, sampai Sulaiman al-Qanuni. Nah, ini masa-masa baik, tapi di masa-masa ini ada kabut. Kenapa masa-masa baik? Karena Islam jadi peradaban adidaya, ya. Mun ayeuna mah siga Cina lah. Meski hari ini peradaban dipegang oleh Barat, oleh Amerika, oleh Eropa, tapi kemudian muncul Cina. Saat itu di zaman Sultan Muhammad al-Fatih, ya, zamannya Salahuddin al-Ayyubi, pasukan salib itu mengandalkan peradaban Romawi, ya, Romawi lah. Kemudian di Sultan Muhammad al-Fatih mulai muncul Amerika sebagai kekuatan baru, tapi tetap Turki itu kekuatan adidaya siga Cina na ayeuna, secara teknologi, secara pemerintahan, secara kekuasaan luas, sampai khilafah Turki binasa, hancur. Lalu muncullah ini zaman yang jelek. Apa zaman yang jelek itu? Dai tapi ngajak kanun neraka. Siapa mereka? Inilah zamannya sekularisasi, ya. Zaman sekularisasi itu kan zaman mulai Napoleon Bonaparte menjajah Mesir. Di sanalah mulai lahir tokoh-tokoh Islam, pemuda-pemuda Islam, ilmuwan-ilmuwan Islam, tubuhnya Islam tapi ngomongnya ngajak ke neraka. Mereka ngajak neraka pakai dalil Quran dan Sunnah. Itu kan sekularisasi. Yang kesininya jadi liberalisasi, ya. Kita kenal tokoh Toha Hussein, Ahmad Amin. Wah, buku-bukunya bagus, ya. Tuhal Islam, Fajrul Islam, Atau yang nulis Hayatu Muhammad,
Hussein Haikal. Itu bagus tentang sejarah, tapi ya, mereka sebetulnya punya agenda apa? Sekularisasi. Atau yang di Indonesia, mohon maaf ya, Cak Nur, Gus Dur, itu kan jelas-jelas mereka berusaha menjauhkan, bukan mengajak ke pintu surga, tapi malah mengajak ke pintu neraka dengan dalil-dalil Quran. Mereka tidak malu untuk bikin buku argumen Islam untuk sekularisme. Jadi sekularisme itu ajaran Islam kan, puntennya gobloknya bukan main. Argumen Islam untuk liberalisme. Jadi mereka menganggap liberalisme itu ajaran Islam. Jadi kalau ada orang wanita muslimah menikah dengan lelaki muslim, itu sah-sah saja. Baru-baru ini kan di Jogja tahun kemarin dikeluarkan disertasi bahwa kumpul kebo itu juga legal, sah menurut agama. Najan teu aya akad nikah. Dan itu dilegalkan oleh profesor, yang profesornya kemudian diangkat oleh Bapak Jokowi menjadi ketua badan pembina ideologi Pancasila yang menggantikan Ibu Megawati. Jadi itulah Pancasilaisnya. Dan itu profesor doktor studi Islam. Mereka pakai Quran, pakai sunnah, tapi melegalkan sesuatu yang haram. Nah itu zaman kita hari ini. Ya. Du'atun ala abwabi jahannam. Kemudian qultu ya Rasulullah ma tara in adrakani dzalik. Wahai Rasul, menurut Anda kalau aku mengalami zaman itu harus bagaimana? Kata Nabi, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Setialah kepada jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Dalam riwayat lain, fa in ra'aita khalifatan falzamhu. Kalau masih ada khalifah, setialah kepada khalifah. Wa in daraba dhahrak, meskipun khalifah itu memukul punggungmu. Sesat-sesatna khalifah, undang-undangnya itu undang-undang Islam. Ya termasuklah di Malaysia, di Indonesia, sesat-sesatnya Indonesia, tetapkan ada undang-undang yang tidak melegalkan penodaan agama. Tetap masih ada undang-undang pernikahan yang orang-orang Kristen dan Islam udah kawin, teu bisa kawin di Indonesia, kawinnya di Singapura, kawinnya di Australia, minimal kan. Yang meskipun sesat-sesatnya Indonesia melindungi pesantren, melindungi madrasah. Coba kalau kemudian kita tidak bergabung, tidak punya kekuatan, ya. Sesat-sesatnya Indonesia masih ada polisi, masih ada tentara yang menjaga kestabilan sehingga umat Islam bisa beribadah, ya, bisa belajar, bisa bekerja, cari mata pencaharian. Coba kalau kita nggak bergabung dengan jamaah muslimin, khalifah itu negara, ya. Jadi jangan memahami Jamaatul Muslimin di sini Persis, NU, Muhammadiyah, ya. Bukan, itu mah jamaat min Jamaatul Muslimin, itu mah kelompok bagian dari Jamaatul Muslimin, kelompok-kelompok di bawah pembinaan negara itu. Jadi dalam riwayat ini jelas khalifah, meskipun khalifah itu zalim, ya, sadolim-dolimna pemerintahan di Brunei, ya, karena mewah ngawinkeun wae triliunan, atau di Malaysia tetap lebih baik tetap setia, jangan memisahkan diri, karena sesat-sesatnya Indonesia tetap membiayai dai yang ada di pelosok-pelosok. Itu kan dibiayai kok kemana? Ada dananya. Mun di urang manaon ngaranna teh penyuluh, ya, penyuluh itu dibiayai oleh negara. Dan mereka yang berdakwah di Papua, di Ambon, itu banyak di Ambon Islam karena dibiayai oleh negara, jadi dari PNS, baik sebagai dai, sebagai dosen. Dalam itu jadi gitu macantang tuh kuat, ya, dakwah-dakwah di pelosok-pelosok, ya. Apalagi yang di Papua. Di Papua mah
dibiayaan segala-galanya kayak Ustadz Padlan Garamatannya. Beliau kemudian di sini mendirikan pesantren buat santri-santri Papua khusus. Itu dibiayaannya oleh Kapolda, oleh Pangdam. Kenapa Cite Pangdam memberi biaya? Wah, tanahnya luas di Bekasi itu. Terus membangun gak penting. Karena pemerintah berkepentingan kalau Islam ada di Papua itu NKRI kuat, ya. Karena yang mendoktrinkan berpisah dari NKRI itu Kristen, ya. Sama yang di NTT juga kan, atau di Timor Leste yang mendoktrinkan berpisah dari Indonesia itu orang-orang Portugal, orang-orang Kristennya. Kalau orang Islamnya enggak. Ustadz Padlan Garamatan itu berdakwah Islam sekaligus berdakwah NKRI, makanya diboro-boroan, ya. Itu jelas oleh negara, ya. Maka nyakeun ada urang, kita tidak menafikan ada banyak kekeliruan ya di pemerintahan kita, tapi tolong jangan kemudian memukul rata seakan-akan pemerintah ini harus digulingkan, harus dihentikan, ya. Tetap kata Nabi, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Nah, lalu kemudian Hudzaifah bertanya lagi, tuluy nanya nu goreng patutna, fa in lam yakun lahum jama'atun wala imam, bagaimana kalau sudah tidak ada jamaah dan imamnya? Bagaimana kalau sudah tidak ada khilafah dan khalifahnya? Jawaban Nabi, fa'tazil tilkal firaqa kullaha, jauhilah semua kelompok-kelompok yang ada semuanya. Kalau tidak ada negara dan pemerintah, otomatis kekuasaan berada di kelompok-kelompok yang memperebutkannya. Inilah yang dilakukan oleh ulama-ulama Al-Azhar di Mesir ketika Ikhwanul Muslimin bentrok dengan tentara. Meski Ikhwanul Muslimin itu penguasa definitif, tapi dia nggak punya kekuatan tentara. Tentaranya dikuasai oleh sekuler, perang kan lama. Cicing Al-Azhar, jangan memihak, ya. Walau ang ta'addu ala asli sajarah, meskipun harus menggigit akar pepohonan, meskipun harus hidup sengsara, jangan bergabung dengan salah satunya. Inilah yang dilakukan oleh para ulama di Suriah ketika ada ISIS, ada pemerintah Suriah, ada Jabhat Nusrah, ada Al-Qaeda. Masing-masingnya merasa sebagai penguasa. Cicing we ulama. Umat Islam juga demikian, ya. Seandainya itu terjadi di Indonesia, Pak, presiden kita digulingkan, ya, atau ketika dulu ya zaman RIS, Republik Indonesia Serikat, muncullah NII. Lihat ulama-ulama kita, ulama Persis, Muhammadiyah, NU, ngilu teu ka NII, ente cicing we heula. Bahkan Pak Nasir berusaha mengembalikan kekhilafahan daulat NKRI. Tong dipisah-pisah RI teh. Kalau RIS jadi dipisah-pisah, masing-masing berkuasa, punya presiden. Pak Nasir berusaha untuk tetap menyatukannya, ya, dan berhasil. Tidak kemudian Pak Nasir musaya nama ya NII negara Islam ngilu enggak, ya. Kenapa? Karena itu al-firaq statusnya. Tinggalkan hatta yudrikakal maut wa anta ala dzalik, sampai mati menjemputmu dan kamu dalam kondisi seperti itu. Itulah yang dilakukan mayoritas sahabat ketika Yazid bentrok dengan Abdullah bin Zubair dengan Irak. Ibnu Umar tidak berbaiat ke salah satu pun. Ke Yazid tidak, ke Muawiyah tidak, ke Marwan tidak, baru berbaiat ke Abdul Malik bin Marwan. Karena Abdul Malik bin Marwan saat itu sudah menjadi khalifah yang definitif. Meskipun beliau menjadi khalifah dengan cara kekerasan, dengan membunuh sahabat Abdullah bin Zubair, dengan menghancurkan Ka'bah. Tapi kalau sudah jadi khalifah mah, dan itu imamnya kaum muslimin, imamnya orang Islam, ngilu demi keselamatan, demi agama, bukan demi keselamatan pribadi, demi agama, demi keberlangsungan agama, agar agama aman dari gangguan-gangguan dai-dai yang tadi atau kaum-kaum yang sesat, ya, punya kekuatan gabung, ya. Nah, itulah yang dilakukan ulama-ulama salafi di Saudi
Ya, ketika ramai kerajaan pernah kan saling bunuh, cicing siapa yang jadi, meskipun dia jadi hasil membunuh, ikuti. Itulah yang di Al-Azhar Mesir. Meskipun si Jenderal Asisi ini dengan membunuh Ikhwanul Muslimin, bahkan Presiden Muhammad Mursi, ya ikuti saja. Namun begitu Al-Azhar bisa bubar, ya umat Islam bisa rugi. Ya. Nah itu, jadi sekali lagi ini ajaran dari Nabi SAW bagaimana kita menyikapi negara ketika negara itu ada, meski ada lemahnya, meski dolim ikuti saja, jangan memisahkan diri, sabar. Tapi kalau negara betul-betul sudah tidak ada, sudah hancur, pemerintahan yang legitimate juga sudah tidak ada, sabar dulu, jangan berpihak, tinggalkan semua kelompok yang bertikai. Nanti sudah pasti siapa pemenangnya, baru baiat, baru ikuti dan mengikuti kembali. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, wassalatu wassalamu ala rasulina al karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.